warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membuat video dengan topik yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sosial. Lanjut ke videonya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yakni teman-teman saya Revalina Mutiara, NPM 027. Saya Milda Amalia, NPM 042. Saya Eka Firfauzia, NPM akhir 038. Simak video kita sampai akhir ya. Oke, yang pertama ada pengertian tanggung jawab sosial. Pertama-tama mari kita definisikan apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial bukan hanya sebuah kewajiban hukum, tetapi juga sebuah komitmen untuk memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Arti tanggung jawab sendiri menurut KBBI merupakan keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan, tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban dalam menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Mengapa tanggung jawab sosial begitu penting? Karena tanggung jawab sosial memainkan peran kunci dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Dengan berbagi tanggung jawab, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk semua. Ketika manusia bertanggung jawab, itu akan tampak ketika manusia menyadari bahwasanya perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukan. Dari perilaku tanggung jawab, dari situlah seseorang dapat menghargai orang lain. Tanggung jawab merupakan sebuah komitmen individu dalam setiap melakukan aktivitas. Tanggung jawab sosial membawa berbagai pembelajaran penting, baik bagi individu, organisasi, maupun masyarakat. Secara keseluruhan, beberapa pembelajaran kunci dari tanggung jawab sosial ada 4, yakni 1. Kesadaran dampak individu. Kesadaran dampak individu ini mempunyai pembelajaran memahami bahwa tindakan dan keputusan pribadi memiliki dampak yang signifikan untuk terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. 2. Kontribusi positif di komunitas. Pembelajaran dari kontribusi positif di komunitas ini, setiap individu dan organisasi memiliki peran dalam menciptakan perubahan positif di komunitasnya, baik melalui partisipasi aktif, dukungan sosial, atau sumbangan konstruktif. 3. Perlindungan lingkungan. Pembelajaran dari perlindungan lingkungan ini adalah keterlibatan aktif dalam pelestarian lingkungan masyarakat, merupakan bagian integral tanggung jawab untuk sosial. Organisasi belajar untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menerapkan praktik yang berkelanjutan. 4. Partisipasi dalam masyarakat. Partisipasi dalam masyarakat ini mempunyai pembelajaran, yakni tanggung jawab sosial mengajarkan bahwa organisasi dan individu yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dapat membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih berkelanjutan. Pembelajaran dari tanggung jawab sosial tidak hanya membentuk individu dan organisasi atau komunitas, tetapi juga mengarah pada perubahan positif yang lebih luas dalam masyarakat secara keseluruhan. Oke, selanjutnya yakni mengenai implementasi tanggung jawab sosial dalam kelompok sosial. Nah, bagaimana sih cara penerapannya dan bagaimana langkah yang praktis atau tips-tips yang praktis dalam penerapan tanggung jawab sosial di kelompok sosial? Nah, tips yang pertama yakni disiplin. Disiplin di sini dalam artian tepat waktu, teman-teman. Nah, tepat waktu untuk apa sih? Tepat waktu untuk menepati janji yang telah dibuatnya. Semisal kalau kita diberi amanah atau tugas untuk menghadiri acara atau mengenai pengumpulan berkas dan sebagai hal, maka kita harus cepat dan tegas dan sigap kita mengumpulkan pada hari itu juga. Nah, untuk tips yang kedua yakni kita berusaha semaksimal mungkin untuk upaya pengumpulan tugas tersebut. Karena jika kita menjalankan amanah atau tugas tersebut dengan baik, maka itu juga sangat berdampak positif untuk kita sendiri dan juga untuk kelompok sosial itu tadi. Nah, untuk yang ketiga yakni
kita harusnya juga mampu menanggung resiko atas ucapan dan perbuatan yang telah kita perbuat. Nah, karena setiap tindakan, setiap perbuatan yang kita perbuat atau yang kita katakan, maka itu semua berdampak dan ada resikonya masing-masing. Kayak gitu teman-teman. Untuk selanjutnya yakni mampu atau memiliki komitmen yang tinggi terhadap sesuatu. Di sini dalam artiannya itu kayak kita mempunyai antusias yang sangat tinggi untuk menjalankan wewenang tersebut gitu. Dan selanjutnya yakni rela berkorban. Pastinya kalau kita menjalankan sesuatu atau diberi wewenang dan hal lain-lain itu, pastinya kita juga harus rela berkorban, entah dari tenaga, pikiran, waktu, kayak gitu teman-teman. Dan untuk yang terakhir yakni berani menanggung resiko. Nah, seperti yang saya udah jelaskan dalam poin yang tadi, ya perbuatan dan apa yang kita kerjakan itu terdapat resiko masing-masing. Kayak gitu teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Kesimpulannya yakni ketika orang bertanggung jawab merupakan seseorang yang sangat amat disiplin karena dia tahu bahwasannya dia mengemban amanah serta wewenang dan itu harus dijalankan dengan baik. Dan salah satu dampak orang yang tidak bertanggung jawab pada kelompok sosial, maka tidak dihargai oleh masyarakat sekitar, dan bahkan masyarakat bisa saja mengucilkan orang yang tidak bertanggung jawab tersebut dan mencemooh. Ketika manusia bertanggung jawab itu akan tampak ketika manusia menyadari bahwasanya perbuatan baik dan perbuatan buruk tersebut ada di dalam tubuh kita. Dan ketika manusia tersebut bertanggung jawab, maka sudah sepastinya akan menghargai hal-hal kecil yang telah diberikan kepadanya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.